Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah tahap ketiga pada proses selling, yaitu probing. Pada probing, kita menghindari untuk menjelaskan produk secara langsung dengan penawaran. Misalnya, kami memiliki produk A, produk ini cocok untuk ibu. Kami jual harga saat ini dengan harga yang murah. Apakah ibu berminat? Kita hendaknya menghindari penawaran seperti ini, tetapi kita gunakan teknik spin, yaitu terdiri dari situation, S, kemudian P adalah problem, E adalah implication, dan N adalah need payoff. Situation question, jadi kita menanyakan pertanyaan situasi konsumen kita, kemudian kita arahkan ke masalah yang dimiliki oleh calon konsumen kita. Kemudian dari masalah yang disampaikan oleh calon konsumen, kita arahkan untuk implication question, sehingga calon konsumen ini memungkinkan merasa masalah ini lebih jelas atau lebih teliti. Kemudian baru need payoff question. Pada tahapan ini, calon konsumen menyatakan keinginannya seperti apa, kemudian keinginan untuk produk yang bisa menjadi solusi dalam masalahnya ini bagaimana. Pada pertanyaan situasi ini bisa kita gunakan, misalnya adalah untuk membangun fondasi awal, kita menanyakan latar belakang permasalahan tujuannya dengan mengumpulkan fakta tentang kondisi calon konsumen kita saat ini. Misalnya adalah apa bidang usaha yang Anda jalani, berapa jumlah karyawan di sini. Kenapa kita bertanya seperti ini? Karena pertanyaan ini akan membantu memberikan informasi tentang permasalahan yang dialami oleh calon konsumen sebenarnya. Kemudian setelah kita bertanya tentang tadi bidang usahanya apa, kemudian jumlah karyawan berapa, kita bisa menanyakan untuk menuju masalah yang dihadapi. Pertanyaan problem, contohnya adalah apakah Anda sering kesulitan untuk menemukan produk yang berkualitas? Apakah Anda puas dengan produk yang sudah Anda gunakan sebelumnya? Ini adalah pertanyaan terkait problem. Kenapa pertanyaan problem ini penting? Karena seseorang mau membeli produk kita hanya jika mereka merasa memiliki kebutuhan, atau kebutuhan hampir selalu diawali dengan ketidakpuasan saat kondisi aktual yang ada. Pada pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa memiliki kesempatan untuk menjual lebih baik dengan melihat kondisi apakah mereka membeli produk sebelumnya ini hanya saat membutuhkan atau karena ketidakpuasan terhadap produk lain. Kemudian pertanyaan implikasi, kita menanyakan tentang percakapan ini ya, misalnya
Apakah dengan tidak adanya dukungan IT, Anda kesulitan untuk membuat keputusan secara tepat? Tujuannya adalah kita menanyakan implikasi dari problem atau masalah yang dialami saat ini dan efek dari masalah yang belum disadari konsumen. Kenapa kita menanyakan pertanyaan seperti ini? Kita bisa fokus dari masalah yang dialami oleh konsumen kita dan mengaitkan dengan permasalahan lain serta mendapatkan gambaran yang jelas untuk masalah konsumen. Kemudian pertanyaan need payoff. Misalnya, bagaimana bila kami dapat membantu Anda untuk meningkatkan support IT di perusahaan Anda? Atau layanan perusahaan kami dapat mengatasi masalah Anda karena memberikan fasilitas yang cepat dengan dukungan jaringan yang memadai. Kenapa pertanyaan ini perlu disampaikan? Kita bisa menyatakan benefit ataupun manfaat dari produk kita. Kemudian bisa mengurangi kemungkinan penolakan dari konsumen kita. Oke, untuk tahap